sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Baik bagi setiap kita. Kau sungguh baik.
lebih sungguh lagi ku mau memuji. Amin. Biarlah kami memuji-Mu Tuhan. Ya, kami menyembah-Mu. Hanya dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, amin, ditinggikan, Yesus Tuhan, amin. Sebab Dia yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa,
Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Kami tahu kami ada di tempat ini semua karena kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena kuat gagah kami ada di tempat ini Bapa. Kami bersyukur oleh karena roh-Mu yang menuntun kami ada di tempat ini Bapa. Dan kami percaya setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya ada kuasa yang tak terbatas di tempat ini. Terima kasih Bapa. Engkau berbicara Tuhan dalam pujian penyembahan kami hari ini Bapa. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya biar Tuhan yang ngambil alih Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Biar setiap pikiran tunduk di bawah otoritas Tuhan. Segala pekerjaan setan, iblis, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu hati pikiran kami. Yang membawa hati kami ke tempat lain. Kami hancurkan kuasa yang kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyatakan hanya ada satu nama yang berkuasa. Yaitu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya setiap kami diberkati, setiap kami dikuatkan, diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami memuji menyembah Tuhan lebih lagi, beracaralah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara diberkati sepanjang minggu ini? Belum semuanya angkat tangan saudara. Saudara diberkati, angkat tangan. Yang diberkati pasti terlihat dari ekspresinya. Amin. Haleluya. Kita tidak pernah ragu akan janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu setia. Haleluya. Ragu-ragu akan kesetiaanku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku tak berjalan dari ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Aku ragu akan kesetiaan-Ku, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Amin. Aku kuat Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya
siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Satu hal yang Tuhan rindukan bagi setiap kita, bahwa kita bisa terhubung dengan Tuhan. Kita terhubung dengan sumbernya, yaitu Yesus itu sendiri. Sehingga kita akan kuat menjalani hari-hari ke depannya. Layankan seluruh hidupku, bukan ku melakukan
hati kami melekat. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Engkau letakkan berhubung Berapa banyak kami persilakan. Glory bagimu Tuhan, kami memanggil namamu, Yesus Raja Damai, Yesus kekuatanku, Yesus penghiburanku. Segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih. Haleluya. Ambil alih setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, ruangan ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kami sama-sama menikmati hadirat-Mu, 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 kami haus akan Engkau, Aba Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat yang kami punya. Engkau Allah dahsyat yang hadir dalam hidup kami Tuhan. Yang kami tinggikan, kami muliakan, dan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau sudah memanggil kami untuk datang mendekat padamu. Setiap kami yang hadir di ruangan ini tanpa terkecuali, matamu sedang memandang kami, hatimu sedang melekat pada kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan sepanjang pemberitaan kebenaran firman-Mu Roh Kudus bekerja. Buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh yang mengintimidasi, pikiran, perasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil alih Tuhan, sepanjang kebenaran firman-Mu ditaburkan.
Ambil alih setiap persiapan hamba-Mu Tuhan, berkata-kata melalui bibir lidah hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami boleh menikmati hidangan yang luar biasa melalui kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala kuasa kegelapan, penghulu di udara, orang-orang kuat atau kuasa apapun yang mau bekerja mengambil kesempatan untuk mengganggu kami mau injak dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup yang siap memberkati kami. Kami mau katakan bersama-sama haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Benar luar biasa. Benar luar biasa. Ah masa? Ah iya. Pertama-tama saya mengucap syukur pada Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa dan hari ini saya bersyukur bisa hadir kembali di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih buat ibuku ya Inang yang aku kasihi sudah membawa aku kembali untuk ada di tengah Bapak Ibu Saudara dan juga Bapak Gembala ya, Bapak Frederick, puji nama Tuhan. Hari ini kita semua orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, amin. Ya, kalau tadi pujian mengatakan bahwa ku terhubung denganmu, ini nggak main-main Bapak Ibu, nggak main-main. Ya, nggak main-main untuk kita yang terhubung dengan surga. Nggak main-main buat kita yang sedang bermitra dengan surga. Minimal Bapak Ibu Saudara, ya minimal setiap hari kita merasakan kemenangan, betul nggak? Betul? Kita ada hari ini tuh juga karena bukti bahwa Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Makanya ketika tadi pujian-pujian itu, wah saya bilang Tuhan luar biasa pujiannya gitu. Yesus sumber pengharapan, Yesus sumber kekuatan. Itu boleh hadir dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman, saya mau bersaksi. 2 minggu kemarin itu minggu yang luar biasa. Sangat luar biasa. Menekan saya, menekan jiwa saya. Secara perasaan saya direnggut. Untuk saya sepertinya kalah. Ya, dituduh melakukan sesuatu tindakan yang tidak kita lakukan itu tidak enak sekali, betul ya. Apalagi kalau dituduhnya atau ditudingnya itu pas di depan orang banyak. Itu satu hal yang wah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan hanya karena kemuliaan Tuhan saya katakan, saya sampai tidak bisa mengangkat kepala saya gitu loh. Rasanya Tuhan kok seperti ini ya begitu. Saya bekerja luar biasa, maksudnya sudah segenap hati, tapi masih ada hal-hal yang Tuhan izinkan untuk saya alami sampai sepertinya saya ada di tempat yang titik yang paling terendah sehingga waktu lalu sampai saya bilang dengan kakak rohani saya bilang minta tolong untuk ambil alih pelayanan saya. Karena saya rasanya gak kuat, saya harus ambil waktu dengan Tuhan. Saya ambil waktu sejenak. Dan hari itu memang Bapak Ibu Saudara gak ada kesempatan untuk saya bisa membela diri apa yang dituduhkan kepada saya dengan nominal uang yang sungguh fantastis. Tapi hari itu ketika saya berteriak dan meminta Tuhan memberikan kekuatan buat saya, Tuhan betul-betul kasih firman-Nya. Dan Tuhan katakan bahwa akan ada banyak penguasa-penguasa, ya pemerintah-pemerintah itu akan menindas kamu. Tapi kamu gak usah berpikir bagaimana caranya kamu membela diri. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Ya, karena apa? Kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kamu untuk setiap kata yang keluar dari mulut saya secara pribadi. Jadi ketika saya mendapatkan firman itu saya luar biasa, saya bersorak. Karena hari itu saudara penentuan karena kami ada meeting dengan beberapa boleh dibilang ya dia pejabat bank ya untuk membuktikan ya dan ternyata saudara
diseleksi tidak ada juga 1 rupiah pun yang mengalir ke rekening saya. Ya karena memang itulah kenyataannya. Tapi hal itu terbukti bukan karena saya katakan begitu, dan ketika itu dibeberkan saudara dengan begitu gamblang ya, dan yang melakukan ini adalah anak rohani saya sendiri. Begitu ya, anak rohani saya yang saya bina beberapa tahun sampai dia dari Kedar sampai terima Tuhan Yesus dan sudah dibaptis. Ya, setiap hari saya bangun, istilahnya tetap ada keep kontak juga sama dia, dan dialah yang memakai nama saya selama 3 tahun untuk dia jerumuskan saya. Maksudnya dia pakai nama untuk menjual saya, gitu saudara. Dan puji nama Tuhan, ketika di dalam kami meeting itu saya diberikan ruang untuk bisa mengatakan setelah semua terbeber, ya semua terbuka apa yang terjadi. Dan saya hanya katakan memang betul Roh Kudus yang menuntun saya. Saya bukan orang naif yang sepertinya saya mau marah, mau ya mengeluarkan kata-kata yang istilahnya bisa puaslah secara hati. Tapi saudara, saya, jemaat yang dikasih Tuhan, saya cuma katakan begini. Saya tidak akan mengeluarkan atau membela diri hanya dengan membuktikan lewat angka-angka atau mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang rugi, siapa yang untung. Tapi saya cuma hanya mau membuktikan bahwa Yesus itu hidup dalam diri saya. Minimal apa yang saya katakan dan apa yang saya lakukan saya bisa pertanggungjawabkan. Bukan di depan Anda, maksudnya yang ada di depan di ruangan saya itu saudara. Tapi minimal nomor 1, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan puji nama Tuhan saudaraku, hari itu orang yang mengkhianati saya ini ya tanpa muka bersalah, datar gitu ya. Dan tidak minta maaf sekalipun, ya saya cuma bilang sama dia terima kasih karena kamu sudah hadir dalam kehidupan saya. Saya tahu bahwa ini Tuhan izinkan untuk saya bisa menikmati apa artinya dikhianati. Jadi itu berkat yang saya dapat, berkat yang luar biasa, enggak terhitung amount-nya, jumlahnya. Kalau 10 miliar masih terhitung saudara. Kita beli aset, ya istilahnya 1 minggu pun dalam sekejap pun bisa habis, betul? Tapi kemenangan dalam Tuhan itu gak bisa dibeli. Kekuatan dalam Tuhan itu gak bisa dibeli. Rasanya sungguh luar biasa untuk Tuhan mengajarkan kepada saya berdamai dengan apa artinya sebuah pengkhianatan. Sama seperti Tuhan mengalami dikhianati dengan muridnya dia juga. Betul Bapak Ibu? Jadi saya menikmati berkat Tuhan, bukan menerima naik jabatan, bukan menerima hadiah dalam bentuk barang atau apapun. Tapi saya menerima hadiah dalam sebuah proses yang Tuhan izinkan. Dikhianati dan dituduh luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya katakan terima kasih Tuhan, ini akan menjadi sebuah catatan penting dalam kehidupan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang mendasari saya untuk membagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Saya mengajak untuk kita buka di Wahyu 12. Saya berikan tema hari ini adalah suara kemenangan. Wahyu 12 ayat 10, 11 dan 12. Kita akan membaca bersama-sama, saya ayat 10, Bapak Ibu 11, nanti 12 kita bersama-sama. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Judulnya Nyanyian Kemenangan, saya ayat 10. Lalu aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang mengurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Sama-sama 2, 3. Karena itu bersukacitalah hai surga dan kamu yang tinggal di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut.
karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Silakan duduk. Nyanyian kemenangan. Semalam saya melayani, dalam 1 minggu ini ada beberapa jiwa yang Tuhan izinkan untuk saya layani. Dan semalam Bapak Ibu Saudara, ini penglihatannya Yohanes. Salah satu penglihatan, dan dia katakan bahwa aku mendengar suara yang nyaring banget. Ya, kalau saya bisa bayangkan itu suara yang menggelegar. Ada suara kemenangan yang luar biasa karena ada keselamatan, dan ini mungkin bisa jadi adalah orang-orang yang sudah mengalami kemenangan. Ya, di surga mereka boleh bertempuk sorak, boleh bersukaria, boleh menikmati glory, haleluya. Karena kemenangannya yang dirasakan itu sungguh luar biasa, dan itu yang didengar oleh Yohanes. Ya Bapak Ibu, dan ini yang boleh saya alami dan boleh saya nikmati khususnya dalam sepanjang minggu ini. Tuhan izinkan untuk saya melihat ada beberapa anak-anak Tuhan ya yang harusnya suara kemenangan ini tuh terjadi dalam kehidupan kita. Betul? Suara kemenangan ini harusnya nyaring dan bergema lewat kehidupan kita. Bukan lewat pujian yang kita nyanyikan, Yesusku luar biasa. Kita bisa menyanyikan itu, tapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara. Nyanyian kemenangan yang Tuhan inginkan dan Tuhan rindukan adalah lewat apa? Lewat kehidupanmu dan kehidupan saya. Lewat perilaku kita, lewat ucapan kita, lewat reaksi kehidupan kita, kata-kata yang keluar dari bibir lidah kita ketika kita mengalami masalah, ketika kita melihat sebuah kenyataan yang menyakitkan hati, bisakah kita tetap mengatakan glory, haleluya. Bapak Ibu Saudara, surga menunggu suara nyaring yang keluar dari anak-anak Tuhan. Surga sedang kehilangan suara merdu yang keluar dari anak-anak Tuhan. Karena kita banyak menikmati kenyataan. Kenyataannya aku sakit. Kenyataannya aku punya masalah besar. Kenyataannya A, B, C, D ini dan itu. Tuhan nanti. Nah, ini yang saya mau saksikan lagi. Semalam saya melayani 2 orang, dia suami istri. Dan ya sebelumnya suaminya yang bertemu dulu dengan saya layani. Dan kemudian suaminya ini ya bicara dengan istrinya dan kembali dia bawa istrinya untuk ada rekonsiliasi dan ya kami berdoa. Itu luar biasa panjang ya, dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Itu luar biasa, jadi intinya dia tidak menerima latar belakang dari sang suami ini karena dia pernah menikah dulu ya di sebelumnya. Jadi dia ini pernikahan yang kedua. Intinya saya menerima kamu kalau pakai kata kalau ada syarat-syaratnya Bapak Ibu Saudara. Ya bagaimana ceritanya, kan dia nggak bisa membuang masa lalunya ya. Ya itulah yang saya layani dan dia katakan dia panggil saya kakak. Kak, saya pengen sekali merasakan deket lagi sama Tuhan. Saya pengen rasakan intim lagi Kak sama Tuhan. Ya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kita mau merasakan Tuhan, kita mau menikmati. Seperti kayak pujian tadi bahwa ku berdekat padamu, ku melekat padamu. Tapi banyak catatan-catatan tertentu yang kita nggak bisa hilangkan. Masih ada keinginan tertentu yang nggak bisa kita lepaskan untuk Tuhan. Bagaimana Tuhan mau take over kehidupanmu secara 100%? Omong kosong bukan? Jadi Bapak Ibu Saudara, ya akhirnya setelah kami layani, ya si istri mulai menerima dan ya intinya terjadi pertobatan di mereka berdua. Dan sungguh luar biasa, saya katakan Tuhan ini jiwa-jiwa yang Tuhan rindukan di akhir zaman ini. Hari-hari semakin jahat, kasih Tuhan semakin dingin, betul? Bukan di luar sana, tapi di sana sini, di dalam gereja pun banyak yang mengalami kebekuan. Ke gereja tetap, menaikkan pujian tetap, penyembahan tetap. Tapi hidup dalam dosa bagaimana? Kita jawab pribadi lepas pribadi.
Kita mungkin tidak menyakiti Tuhan dengan kita mencuri, membunuh. Tapi kita menyakiti Tuhan dengan mempertanyakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Dan yang pertama, kalau dikatakan lewat bacaan kita tadi, nyanyian kemenangan. Suara kemenangan, ada suara nyaring yang ku dengar. Dan saya mencatat ada 3 hal penting. Yang pertama di sini, kemenangan mutlak. Kemenangan mutlak yang gak bisa diganggu gugat. Kenapa? Karena didasari oleh perjanjian darah. Di negara kita kalau perjanjian, sebuah perjanjian atau kontrak, kalau sudah ada meterai itu sah banget ya. Tapi ini lebih, saudara. Dan Yesus buktikan itu di atas kayu salib. Kita gak perlu membahas panjang lebar. Tapi yang perlu kita mulai evaluasi. Ya, saya ingat banget waktu kami pelayanan dengan Inang, itu di Medan. Inang pernah bawa firman Tuhan ini, makanya aku ingat sekali. Ci, kemenangan itu Tuhan sudah berikan. Tapi kenyataannya, ini yang perlu kita gali secara mendalam di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mencatat ya, Efesus 1 ayat yang ke-7, bisa minta tolong ditampilkan. Efesus 1 yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terima kasih. Ada penebusan darah, ada penebusan total yang sudah Tuhan berikan. Harga yang luar biasa mahal yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu dan saya, manusia yang seperti ini Bapak Ibu. Tuhan mau mati di atas kayu salib dan darahnya tercurah untuk menebus setiap kita, dan kasih karunia-Nya Tuhan yang membuat kita bisa ada sampai hari ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam kemenangan mutlak yang Tuhan berikan, status kita sudah berbeda. Betul? Yang tadinya kita berdosa, gak punya harapan, ujung-ujungnya pasti maut, kematian, gak ada sukacita, itu dunia orang mati punya. Tapi ketika Yesus memberikan sebuah kasih karunia yang luar biasa melalui karya penebusan, kita sudah ada di deretan satu frekuensi dengan surga. Amin. Satu frekuensi dengan surga. Ada pengharapan, ada sukacita, ada suara kemenangan yang Bapak Ibu Saudara miliki. Inilah status atau identitas yang harus tegas dalam kehidupan kita. Saya katakan kalau kita kalah di sini, kita nggak kuat di sini menegaskan siapa saya dan siapa Bapak Ibu Saudara. Aduh, kita banyak masuk angin. Iman kita banyak masuk angin. Kenapa? Memang betul Bapak Ibu, iblis itu nggak suka banget untuk kita tuh deket sama Tuhan. Makanya banyak kenyataan yang dihidupi sama iblis. Iblis itu tahu banget kelemahannya saya di mana. Spot yang paling kuat kalau disentuh di sini nih, pasti nih puji jatuh. Dia ngerti banget, wah dia udah ribuan tahun, strateginya luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu nggak, ada hal positif yang iblis punya. Saya baru tahu dan saya baru baca tuh di buku Pikiran Medan Perang, Suset Hating. Satu poinnya adalah iblis punya kesabaran yang luar biasa. Waktu saya baca cuma satu kalimat, saya bilang, sadis juga ya, dia punya positifnya juga ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, dia gak pernah capek untuk menunggu Bapak Ibu dan saya, untuk menunggu Bapak Gembala. Itu kapan jatuhnya, kapan lemahnya, dia tahu banget. Tapi kalau kita kuat dengan status kita tahu bahwa kita sedang bermitra dan satu frekuensi dengan Tuhan. Semakin hari kita semakin melekat erat dengan Tuhan. Gak lepas dari doa, gak lepas dari baca firman, gak lepas dari penyembahan. Kita menang gak? Kita menang gak Bapak Ibu? Pasti menang. Kenapa? Firman-Nya lah yang memberikan kita kuat. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
Pasti kita ingat dan Roh Kudus mengingatkan kita. Firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau atau membiarkan engkau. Aduh thank you Tuhan, aku mau jalan hari ini, aku mau kerja. Atau Tuhan terima kasih Bapak bahwa segala perkara, betul, dapat ku tanggung di dalam Dia. Jadi penyakit, kelemahan apapun Tuhan katakan bahwa aku bisa melewatinya. Itu kita akan mengalami kemenangan-kemenangan. Karena apa? Status dan identitasnya kita tadi kuat Bapak Ibu. Ini penting sekali. Ya, jadi jangan yang diingetin, waduh ini anakku bagaimana ya. Ini anakku belum lulus kuliah, anakku belum menikah dan banyak hal yang kita hidupi setiap hari. Akhirnya migrain, terganggu. Masuk angin iman kita Bapak Ibu. Dan poin yang kedua, ini akan menjadi hal yang sulit. Kenapa? Kesaksian yang hidup dari dirimu dan diriku. Kalau kita kuat mengalami dan betul-betul menikmati kemenangan mutlak yang sudah Tuhan berikan, kita injak-injak iblis dengan perkataan firman. Ada afirmasi kemenangan dari setiap mulutmu, dari setiap imanmu, dari setiap kehidupanmu, dimanapun kita berada. Urapan Tuhan itu luar biasa mengalir dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ada sukacita. Pasti Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua itu pasti akan terjadi. Apa? Kesaksian yang luar biasa dahsyat akan mengalir dari kehidupan kita. Amin. Kita nggak gampang melempem. Ada kesaksian-kesaksian yang hebat yang akan memberikan kita kekuatan ya Bapak Ibu, dan ini boleh dikatakan bahwa menjadi pendorong. Ayat yang ke 11 tadi ya. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Yesus sudah lakukan bagiannya. Mengorbankan dirinya, betul? Itu yang poin pertama tadi. Iblis sudah dikalahkan dan telak Bapak Ibu. Gak bisa diganggu gugat. Itu sudah 100% udah dinyatakan bahwa iblis itu kalah. Dan sekarang ini untuk kemenangan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita adalah ini bagiannya untuk kita lakukan dengan apa? Kesaksian kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bahwa kita adalah imamat rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Saudara dan saya dipanggil ya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Ada yang hafal? Untuk apa Bapak Ibu? Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Yang besar, yang ajaib, yang dahsyat dalam kehidupan kita. Inilah yang harusnya kita alami. Ini yang harusnya menjadi satu tonggak yang terus kita kuatkan dalam kehidupan kita. Sehingga ini menjadi sebuah dasar untuk iman kita dari satu step untuk melangkah ke step yang berikutnya. Kita ada peningkatan level setiap hari dalam mengenal Tuhan. Dimulai dari mana? Kesaksian kita setiap hari. Caranya gimana? Sama itu seperti yang saudara yang saya layani semalam. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan Kak? Apa yang harus kita lakukan Kak? Saya nggak ngerti bagaimana kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bagaimana kita mau mengalami atau yang dibilang cinta sama Tuhan itu kayak apa ya? Ini pertanyaan simpel dan mungkin jemaat ya ada beberapa yang perlu untuk dibimbing lebih lagi dalam hal ini. Makanya jemaat Tuhan jangan jauh-jauh dari komunitas, terutama komunitas sel. Ada kan di sini Pak Gembala? Jangan pernah jauh-jauh. Kenapa? Iblis pasti tangkap orang-orang yang di luar, yang nggak masuk dimuridkan. Masuk yuk gabung dalam komunitas sel. Kenapa? Di situ kita dihidupi dengan firman, kita dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian. Kita diteguhkan untuk kita bisa melakukan kebenaran-kebenaran firman dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, dimulai dari apa? Tuhan katakan setialah dalam perkara yang kecil. Perkara yang kecil apa?
Udah makan belum tadi di rumah? Karena mungkin malu ya. Belum. Padahal udah. Itu perkara yang kecil loh. Perkara yang kecil. Ya. Atau nih yang pria-pria ya, bukan yang pria sih, yang wanita-wanita juga khususnya yang usia muda nih biasanya masih berani melanggar jalur lalu lintas. Di sini nggak ada ya, tapi di sana sini banyak ya. Melanggar jalur lalu lintas, ayo siapa tuh? Setialah dari hal-hal yang kecil. Ya Bapak Ibu, jujur dengan diri sendiri, ikuti peraturannya, ikuti semuanya. Dari hal yang kecil dari mana sih? Ya dimulai dari kita bangun tidur. Ya kayaknya kita tuh kalau kehilangan HP, bukan kehilangan HP. Kalau kita ketinggalan HP, waduh kayaknya itu cintanya kita di situ tuh. Oh ya, sudah ada yang ketawa Bapak Gembala. Ya. Dia lebih baik kayaknya ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Betul atau salah ya? Ya. Bangun tidur HP. Ya. Sampai kenapa? Kayaknya lebih lama Bapak Ibu, lebih lama buka YouTube atau main game gitu ya. Itu lebih lama, matanya gak pernah capek. Ketimbang baru doa, baru Tuhan Yesus udah ngantuk. Baru sebut nama Tuhan Yesus, matanya udah mulai berat. Baca Alkitab, padahal Alkitabnya juga banyaknya saudara yakinlah gitu. Pasti kita semuanya buka Alkitab sudah lebih banyak dari HP, betul apa salah? Ayo kita jujur. Ya, kita buka HP buka Alkitab dari HP. Baru mau buka, iblis tuh tahu. Iblis tahu, inang ini mah gampang. Mulai aja munculin dari misalnya Ibu Gultom loh. Inang apa kabar? Jangan lupa besok kita ke Tanah Abang ya. Mau dijawab gak enak. Karena lagi mau baca firman tapi gak dijawab. Iblis mulai gelitik dia. Jangan-jangan nanti dia nunggu ya jawaban saya. Akhirnya dibuka dulu. Tuhan kau kan tahu lah. Aku kan memang mau baca Alkitab. Dia mulai kayak begitu. Nah itu tadi Bapak Ibu Saudara, kita banyak cheating, kompromi-kompromi dalam hal-hal yang kecil. Akhirnya apa? Ya dosa itu makin meningkat dan iblis mulai ketika dia sudah diberikan ruang dalam kehidupan kita, dia nggak akan pernah nggak akan pernah sia-siakan. Dia taruh kakinya satu dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya dan dia akan cengkeram hatimu. Untuk kita tunduk dan taat sama Tuhan, ini jadi barang yang sangat langka. Makanya Bapak Ibu, ya kesaksian dari anak-anak Tuhan ya seperti itu. Dia tanya gimana caranya untuk membangun hubungan sama Tuhan. Saya tanya waktu kamu pacaran sama suamimu ada SOP-nya enggak? Betul kan? Itu kan sama dalam kita membangun hubungan. Kita caranya ya seperti kita membangun hubungan sama Tuhan. Tuhan aku rindu dan lebih lagi mengenal Tuhan. Caranya di mana? Ya jangan bukanya di HP Bapak Ibu. Bukanya Alkitab. Kasih waktumu dengan Tuhan. Bukannya cuma only 5 minutes gitu ya. Cuma 5 menit Tuhan hari ini aku mau pergi kerja ya. Udah ya Tuhan dalam nama Yesus amin. Tuhan tolong ya hari ini jaga keluargaku Tuhan. Anak-anakku Tuhan aku mau bekerja dalam nama Yesus amin. Gimana Tuhan mau kasih hati untuk bicara sama dia? Betul? Tuhan aku mau lihat perbuatanmu. Tapi setiap hari yang kita lakukan adalah apa? Keinginanku bukan keinginan Tuhan. Ketika kita mulai terbentur dengan sebuah masalah. Tuhan kenapa ini terjadi kayak begini? Kenyataan yang sering kita ceritain apa? Bu kemarin cek lab asam urat berapa? Yang ditanya itu. Yang diomongin penyakit. Ya, atau kemarin anak remaja baru masuk usia 16 tahun. Dia hubungi saya di jam 12 malam. Kak aku takut, cemas. Saya bilang kenapa? Ketangkep Kak. Saya pikir karena apa ya? Minum minuman keras saudara.
Mabuk. Anak-anak muda di tempat ini angkat tangan ya? Ada. Yang di belakang tuh ya. Itu semua yang di belakang tuh. Sampai ada yang macam-macam kutandai kau. Ya, kutandai kalian. Kalian itu boleh bicara tuh tiang gereja ini. Ya, gereja secara fisik kokoh. Tapi kalau secara iman di hadapan Tuhan, Tuhan sedang menunggu suara-suara nyaring kemenangan yang keluar dari kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu lagi, ya saya banyak banget ketemu Tuhan izinkan, apalagi saya pelayanannya keluar masuk penjara. Saya keluar masuk penjara Bapak Ibu, tapi saya bukan sebagai saya bukan sebagai hukuman, tapi saya melayani ya. Di Nusa Kambangan, semua di Jakarta itu sudah dari kalau yang wanita yang di Pondok Bambu, di Tangerang, ya semuanya Bapak Ibu, di Gunung Sindur, Cikarang, Kerawang, Depok, semuanya saya sudah masuki. Jadi saya mengerti dan memahami banget tentang kehidupan anak-anak Tuhan yang khususnya mereka-mereka ini yang ada di dalam penjara. Dan kita berpikir bahwa mereka orang pendosa. Kebanyakan berpikir seperti itu. Mereka ini pendosa banget. Saya cuma bilang begini Bapak Ibu, dan saya bilang sama diri saya sendiri. Untuk apa saya menghakimi mereka? Sialnya mereka, ketahuan yang mereka buat. Yang kita lakukan, enggak ketahuan. Betul enggak? Yang kita lakukan, enggak ketahuan. Dan buat Tuhan apakah ada kejahatan kecil dan kejahatan besar? Gak ada bedanya. Terus kenapa kita merasa diri lebih baik dibandingkan mereka? Jadi kebanyakan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan pelayanan yang saya lakukan bahwa justru kita yang di luar penjara, justru kita lah kebanyakan yang di penjara. Di penjara dengan apa? Dengan perasaan benci yang mencekam hatimu. Bapaknya udah mati puluhan tahun, tapi dia masih dendam sama bapaknya. Bego banget ya. Apa yang mau diharapin? Bapaknya udah gak ada. Sudah dipanggil Tuhan udah lama. Tapi masih buat seperti itu. Dan ya tadi anak remaja itu ternyata memang ya kehidupan dari lingkungannya mereka. Makanya orang tua yuk kita kasih teladan sama anak-anak. Kita kasih teladan karena memang betul dunia ini memang kasih itu udah semakin dingin. Dan hari-hari ini semakin jahat. Jadi kita perlu suara nyaring tentang keselamatan Tuhan dari kehidupan kita. Sehingga minimal orang-orang di sekeliling kita diberkati oleh kesaksian hidup kita. Betul? Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya, baik anak-anak, ya usia remaja, pemuda, sampai orang tua. Kita semuanya tanpa terkecuali punya tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan. Apa? Yuk melakukan firman Tuhan. Bukan hafal firman Tuhan, bukan tahu firman Tuhan secara teori, tapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bersyukur dan saya katakan saya menang. Buat orang yang menyakiti saya berdoa buat dia dan saya bilang bahwa terima kasih Tuhan, saya tumpang tangan buat dia. Terima kasih Tuhan karena kehadiran orang ini yang sudah Tuhan utus dalam kehidupan saya. Sehingga saya tahu apa artinya ketika Yesus dihianati. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita hari ini? Ya, bagaimana? Dan saya teringat dengan tokoh Ayub. Ya, di Ayub pasal yang pertama Bapak Ibu nanti baca di rumah. Di situ ada percakapannya iblis dengan Tuhan. Ya, betul waktu iblis itu datang. Ya dia ngobrol sama Tuhan. Tuhan intinya ini dalam dialog sehari-harinya ya. Tuhan ya si Ayub ini pasti dia mengasihi Tuhan itu pasti dia masih bisa taat karena kau lindungi dia. Karena kau bentengi dia, karena kau berikan dia kelimpahan, karena kau berikan dia anak-anak. Intinya iblis mulai membeberkan bahwa dia bisa seperti itu karena sarana yang Tuhan berikan. Coba sarananya itu diambil.
Kita lihat apakah benar sih Ayub ini masih mengasihi Tuhan. Kita tahu ceritanya apa yang terjadi Bapak Ibu. Satu-satu diambil, betul. Anak-anaknya diambil Tuhan, ya kan? 1, 2, 3, semua diambil sama Tuhan anak-anaknya. Betapa luar biasanya sakit hati atau kalau secara manusia pasti begitu sedih. Mengalami duka cita yang dalam. Tapi ternyata gak cukup sampai di situ. Ada lagi ceritanya yang lain. Harta bendanya habis, betul. Semua lingkungan di dalam kehidupannya dia satu-satu meninggalkan dia, sahabatnya bahkan istrinya. Meninggalkan dia dan bahkan mengajak untuk Ayub ini mengkhianati Tuhan. Udahlah, tinggalkan aja Tuhan yang kau layani itu. Betul? Apa yang tersisa dalam Ayub? Ada? Cuma penyakit. Betul kan? Cuma penyakit dalam badannya dia, borok dalam badannya dia yang bau amis. Sampai dia cuma menutup dirinya dan dia berdiam dalam abu. Betul Bapak Ibu? Tapi apa yang kita lihat? Ayub mengkhianati Tuhan? Kita baca di Ayub 42. Ayub 42 ayat yang kelima. Kalau ada yang sudah dapat, saya minta satu orang membacakan itu. Ini kesimpulan dari kehidupan Ayub. Tadinya aku mendengar tentang Yesus dari orang lain. Tadinya aku mendengar siapa Tuhan, siapa Allah yang aku sembah dari orang lain. Wah, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Dia gak pernah meninggalkan kita. Dia sumber pengharapan kita, itu dari orang lain. Mungkin kalau dari kita hari ini, ya mungkin kita lihat dari kesaksian orang lain dari YouTube ya Bapak Ibu. Kita dengar itu dari Instagram, mungkin Facebook, dari kesaksian-kesaksiannya orang kita lihat. Tapi kata Ayub, hari ini ya Bapak Ibu Saudara itu luar biasa. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ada pernyataan afirmasi iman yang kuat setelah Ayub mengalami semua kejadian yang luar biasa dahsyat dalam kehidupannya. Boleh dikatakan mungkin dia bisa, kalau saya saat itu ada merenungkan tentang posisinya Ayub, mungkin saya bilang, iya ya Tuhan ternyata benar ya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang, baru tahu sekarang. Berarti itu kan setelah kondisinya melewati proses yang Tuhan izinkan, betul? Kita tahu sekarang. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, jangan protes. Amin. Jangan protes. Yuk belajar dari Ayub. Mungkin ini saatnya memang Tuhan lagi mengerat hatimu. Tuhan lagi seperti kayak tanaman di Yohanes 15 ya. Tuhan lagi membersihkan carang-carang yang liar dari kehidupan kita. Tuhan lagi mengerat kesombonganmu. Tuhan lagi mengerat, mungkin kita merasa diri itu kayaknya arogansinya luar biasa. Tuhan lagi bicaranya Tuhan kayaknya kalau baca firman kurang kali ya. Jadi Tuhan izinkan untuk apa? Wahyu 3 ayat 19 ya, umat yang kukasihi adalah umat yang kutegur, kuhajar. Jadi Tuhan izinkan terjadi suatu masalah untuk apa? Untuk kita buka mata Bapak Ibu. Satu hari saya pernah mau mengadakan satu proyek dengan salah satu petinggi di Bank BI. Ya, dan itu luar biasa nilainya. Saya berdoa, Tuhan tolong saya mau bertemu dengan Bapak A. Tuhan kiranya Tuhan kehendaki dalam proses ini semuanya berjalan dengan baik, tapi kalau bukan kehendak Tuhan, Tuhan yang batalkan. Kami sudah janji untuk ketemu jam 3 sore. Singkat cerita,
Saya sudah keluar dari kantor untuk bertemu dengan dia dan dia katakan, "Ibu minta maaf saya panas badannya." Wah, gimana Pak? Saya sudah di jalan ini Pak untuk bertemu dengan Bapak. "Bu, maaf Bu, kita pending ya, besok aja Bu." Sama di jamnya, di jam 4 sore Bu. Ya, oh begitu ya Pak, ya saya nggak punya pilihan Bapak Ibu. Saya balik pulang. Besoknya pun setelah, "Pak oke ya Pak untuk meeting hari ini?" "Ya oke, saya sudah siapkan semua berkas-berkasnya untuk kita ketemu bicara." Bapak Ibu, tinggal berapa menit lagi dia beritahu lagi sama saya, "Bu minta maaf saya nggak ngerti tiba-tiba saya buang-buang air. Saya nggak bisa ketemu sama ibu." Aduh gimana Pak, kita batal lagi Pak. Saya ingat saudara, ketika saya terantuk dengan sesuatu masalah, saya tahu ini cara Tuhan ternyata. Ini cara Tuhan. Beberapa bulan berikutnya saya dengar dari rekan kerja kami juga, dia ketangkep karena satu masalah. Terjerat, nggak taunya dia orang yang nggak jujur. Dia ketangkep sama KPK. Itu cara-cara Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita menghindari sebuah masalah, kita pengen semuanya seperti kayak jalan tol. Bapak Ibu nggak pernah tahu kapan Tuhan sedang memproses. Bagaimana kita akan punya kesaksian-kesaksian yang hebat tentang cara-cara Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau selamanya kita tolong Pak Gembala doakan supaya masalah saya cepat selesai. Kebanyakan anak-anak Tuhan seperti itu, betul ya Pak Gembala? Tolong doakan, kayaknya kalau belum ditumpangi tangan sama Pak Gembala atau sama Inang kayaknya belum sah. Kita lupa, kalau kita tahu siapa identitas kita, kita punya kuasa, kita punya otoritas dari Tuhan, kita bisa Bapak Ibu Saudara untuk kita datang dan kita minta untuk Tuhan Yesus memberikan kekuatan buat kita. Bukan masalahnya cepat selesai. Dalam pertolongan Tuhan masalah itu pasti selesai kan? Itu pasti. Dan itulah yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Jadi saya katakan Tuhan terima kasih. Dari sekian banyak masalah yang saya hadapi, saya bilang terima kasih. Gitu loh, saya bilang bersyukur kalau ada masalah saya tahu dan saya yakin bahwa ini cara Tuhan. Mungkin memang saya nggak boleh Tuhan izinkan datang ke tempat ini begitu ya. Karena memang mungkin tempat itu nggak baik buat saya atau orang yang mau saya temui itu orang yang jahat yang akan membuat saya terluka atau yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Ingat kita bermitra sama surga, amin. Dan poin yang ketiga, bersukacitalah. Amin Bapak Ibu. Ya, bersukacitalah dalam waktunya Tuhan. Bersukacitalah, dikatakan di ayat yang terakhir tadi ya. Di kalimat yang terakhir ini dahsyat loh Bapak Ibu. Saya nggak akan lama-lama lagi. Ya. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ia di sini siapa ya? Siapa? Si Bolis. Makanya dia sekarang lagi lembur. Dia lagi kerjanya itu betul-betul kerja rodi. Dia nggak tahu capek. Dia sabar banget nungguin kapan ya Pak Gembala ini jatuh. Dia ngintip banget ya. Mungkin bisa diganggu kali ya dari anaknya Meten. Bisa ganggu supaya mengganggu kesabarannya. Kapan ya? Dia ngerti banget kenapa Bapak Ibu Saudara waktunya sudah dekat. Iblis aja tahu waktunya sudah dekat Bapak Ibu. Kok kita masih santai? Halo? Kita masih santai untuk udahlah nanti aja lah. Masih ada hari Minggu di depan. Hari ini udah gak apa-apa santai, yuk kita makan yuk. Gak apa-apa gak usah ke gereja. Udahlah nanti aja dulu gitu, Tuhan tahu bulan ini ada keperluan. Perpuluhan nanti aja lah, Tuhan tahu. Kita nggak tahu kapan waktu atau argo waktu itu berhenti dalam kehidupan kita. Ada yang tahu? Narapidana hukuman mati yang saya layani di Nusa Kambangan. Waktu lalu saya berkhotbah di situ. Napinya di sana ada 8 lapas. Saya di tempat yang paling ujung ya di
Nusa Kambangan, ada 110 napi di situ. Ya, hanya cuma 10 saudara yang seumur hidup. 100 hukuman mati. Tinggal menunggu kapan mereka itu dieksekusi. Ya, dan dia katakan bahwa ya mungkin kami waktunya nggak lama saudara. Walaupun mereka punya status sebagai narapidana hukuman mati. Mereka juga nggak tahu kapan eksekusi itu akan terjadi. Apa bedanya dengan kita? Betul? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Tapi iblis tahu. Waktunya sudah dekat. Kita ini udah di penghujung bulan ke-9. Gak sadar kita akan berapa bulan lagi, ya 2 bulan 3 bulan ke depan ini kita sudah lewati lagi 2024. Betul? Iya kan? Kita akan merayakan Natal, padahal pohon Natal kayaknya baru ditutup tuh, disimpan. Tapi dia udah mau keluar lagi. Baju Natal yang kemarin paling baru pakai 2 kali. Tapi kita harus mikir lagi baju Natal yang baru. Tapi kenapa kita nggak pernah mikir apa yang sudah diperbaharui dalam kehidupan kita? Makanya nggak ada sukacita dalam diri kita Bapak Ibu. Nggak ada nyanyian kemenangan yang nyaring. False. Di sini ada paduan suaranya, ya Bang? Ada. Pernah dengar paduan suaranya false? Belum. Kalau seandainya Bapak Ibu kita tampilkan paduan suara GBI Tanah Merah akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Nyanyilah di sini. Terus lagunya mereka nyanyinya false. Kira-kira Bapak Ibu Saudara gimana reaksinya? Tepuk tangan atau top, besok nyanyi lagi ya. Ada yang bilang begitu? Mungkin Pak Jabat, luar biasa kalian latihannya ya. Besok kalau mau latihan beritahu sama aku biar aku beli itu bakmi babi. Mungkin kurang babi kali. Makanya suaranya false. Kita dengernya aja gak enak, betul? Gimana kalau Tuhan dengar suara false dari kehidupan kita? Mata Tuhan sedang tertuju kepada Bapak Ibu dan saya. Gak ada yang tersembunyi. Mulai paling depan Pak Gembala dengan Inang dan sampai yang paling belakang. Mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Dan dalam Tawarikh mengatakan bahwa mata Tuhan sedang menjelajahi bumi. Dan dia akan melimpahkan kekuatannya buat orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Saya undang pemusik WL Singer. Firman Tuhan ini disiapkan buat kita semua, bukan cuma untuk saya. Satu kali kelak saudara akan percaya, betul-betul akan percaya. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan mulai bertanya kepada kita semua. Mana suara yang nyaring darimu? Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan. Terlalu sibuk memikirkan cita-cita, terlalu sibuk memikirkan harga diri, kepentingan dan lain-lainnya. Tapi hari ini menjadi hari yang baik bagi kita semua. Tuhan mengingatkan, Tuhan mengasihi kita semua. Yuk kita naikkan nyanyian kemenangan, nyanyian sukacita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Lepaskan, tanggalkan setiap masalah. Tuhan ada di setiap masalah hidupmu. Jangan jadikan itu menjadi satu alasan untuk kita nggak maju dengan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Glory, glory,
Bapak Ibu Saudara yang betul-betul merasakan kasih Tuhan dan betul-betul merasakan siapa saudara di hadapan Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan bangga. Glory, 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 haleluya. Amin Tuhan. Oh, glory. Amin Tuhan. Yes God. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan, lawat kami Bapa. Oh, setiap kami yang sudah beku, setiap kami mungkin yang merasakan kejenuhan dalam Tuhan, dalam nama Yesus biar hari ini Tuhan jamah setiap hati kami. Kau kembali bakar kami Tuhan dengan api-Mu. Dalam nama Yesus Bapa, yang sudah mulai dingin, kami minta dalam nama Yesus, bakar kembali dengan api-Mu. Waktu gak lama lagi, waktu bergerak dengan cepat. Tuhan tolong Bapa, Tuhan tolong pegang tangan kami Bapa, untuk kami bangkit lagi dengan Tuhan. Kami bangkit lagi mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Keluarga lepas keluarga di jamah Tuhan, para suami di jamah Tuhan. Kekuatan Roh-Mu Bapa membuat para imam dalam tempat ini menjadi kuat. Para istri, ibu-ibu, Tuhan tolong mereka menjadi penopang-penopang dalam rumah tangga. Menjadi kuat, diberikan ketaatan, kekuatan dari Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan dahsyat. Terutama anak-anak muda Tuhan. Oh Bapa, yang
yang terikat dengan kekuatan kuasa kegelapan, ikatan-ikatan narkoba, seks bebas, Tuhan pornografi, apapun Tuhan, kami berpatahkan dalam nama Yesus. Anak-anak sekolah minggu, oh Tuhan tolong, Engkau juga memeluk mereka Bapa. Engkau terus Bapa memegang tangan mereka dalam pertumbuhan iman mereka, pengenalan iman mereka dalam nama Yesus. Tuhan perlindungan-Mu Bapa untuk jemaat di tempat ini. Dalam nama Yesus berkati Bapa. Untuk Bapak Gembala di tempat ini, pengurapan-Mu yang dahsyat Kau curahkan baginya. Biarlah dia akan semakin kuat di hadapan Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan di tempat ini. Ada tongkat estafet yang Tuhan berikan baginya. Otoritas-Mu penuh baginya Bapak untuk melayani di tempat ini Tuhan. Oh Bapak, tanpa terkecuali kami tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah melawat kami pada siang hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Biar akan ada lagi nyanyian-nyanyian kemenangan yang nyaring yang akan terdengar dari kehidupan kami Bapak. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapak. Segala pujian hormat kami naikkan kepadamu yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kita semua